bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, para suster, buder, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi berkah dalam. Sebelum saya menyampaikan homili, saya hendak kula nuwun sekaligus terima kasih dan juga memperkenalkan diri. Mungkin ada yang sudah kenal saya, tapi mungkin ada yang belum kenal saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada romo-romo di Paroki Santa Maria Marganingsih Kalasan, karena sudah boleh saya misa di sini hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Nama saya Romo Ari. Tadi ada anak-anak misdinar, ada yang nyebut ini Romo Aquaman, tapi kurang lemu katanya. Saya Romo Paroki Santo Yosef Medari Sleman. Kita masih satu kabupaten, tetapi beda. Kalau Kalasan itu dekat Klaten, kalau Medari dekat Salam Magelang. Pada kesempatan ini sebenarnya disampaikan surat gembala Bapak Uskup Monsinyur Robertus Rubiatmoko tentang Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Tetapi nanti silakan kalau ada yang ingin mendalami secara khusus bisa mendapatkan, karena disebarkan secara online dan juga mungkin di sekretariat ada. Tetapi saya ingin menyampaikan beberapa halnya saja yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, karena kalau dibaca saya nggak ngerti. Di sini biasanya dibaca atau disampaikan oleh romonya. Kalau dibaca
seperti saya biasanya tidak menyiapkan khotbah tapi saya baca. Tetapi kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan surat Gembala Monsinyur. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, gereja meyakini bahwa Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus itu diangkat ke surga jiwa raganya. Karena apa? Karena Bunda Maria dikandung tanpa noda sejak semula. Dan itu diwujudkan Bunda Maria, panggilan itu untuk menjawab bahwa ketika Tuhan mengutus Bunda Maria sebagai Bunda Sang Penyelamat, Bunda Maria menyatakan kesediaannya, menyatakan ketaatannya, dan itu tidak hanya terwujud melalui ucapan tetapi melalui tindakannya, melalui hidupnya. Maka kekudusan itulah yang akhirnya oleh bacaan-bacaan tadi itu Bunda Maria mendapatkan kehormatan yang istimewa di antara umat dan terlebih karena Yesus sendiri Sang Penyelamat. Maka Bapak Uskup menyampaikan bahwa kita gereja bersama meyakini itu, mengimani itu. Kita bersyukur karena kita boleh memiliki teladan iman yang sungguh istimewa di dalam diri Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria sungguh-sungguh menjadi berkat untuk dunia. Dan akhirnya kita juga diajak, Bapak Uskup mengajak bahwa anugerah kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita, negara kita yang ke-79 ini juga merupakan anugerah Tuhan dan tanda bahwa Tuhan menyayangi kita umatnya. Sebagaimana berkat Bunda Maria diberikan pada kita, itu tanda bahwa Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita dan mengendaki kita supaya tidak kalah oleh maut, tidak kalah oleh iblis, tetapi diselamatkan. Yang menyelamatkan Yesus, tetapi bersama dan melalui karya rencana Tuhan yang besar melibatkan Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Uskup menyampaikan itu. Maka kita yang menjadi bagian orang-orang yang meneladan Bunda Maria, mengikuti Bunda Maria di dalam mengimani Yesus, hendaknya tidak hanya terwujud di dalam kata-kata kita, tidak hanya terwujud di dalam niat kita, dalam rencana-rencana kita, tetapi hendaknya hidup kita yang berdampak, tidak hanya di dalam gereja, tetapi di masyarakat, tetapi di bangsa negara kita. Maka Bapak Uskup mengimbau bagaimana kita menjadikan Maria teladan utama untuk mencintai bangsa dan negara kita. Marilah kita bergotong royong bersama dengan yang lain-lain. Masyarakat Indonesia itu beraneka ragam, mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai macam kepentingannya, dengan berbagai macam latar belakangnya. Mari kita hadir di sana. Bapak Uskup menyatakan ada 4 hal. Yang pertama, mari kita dukung pemerintah, hal yang baik sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila. Yang kedua, jangan lupa untuk menyediakan, meneruskan kader-kader yang terlibat di dalam melanjutkan dan mengisi kemerdekaan. Lalu berikutnya juga Bapak Uskup mengajak kita untuk menjadi pribadi yang berdampak bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa kita, yang tahun ini slogan ulang tahun kemerdekaannya adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nah, semoga kita menjadi bagian orang-orang yang memajukan Indonesia, bukannya malah memerosotkan Indonesia. Maka saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita bisa melakukan itu? Marilah kita memiliki hati seperti hati Maria, yang mau bergotong royong, mau terlibat. Maka di sini saya sebenarnya juga dengan rendah hati Bapak Ibu, karena gereja Medari itu baru bangun, dan saya percaya bangun gereja kompleks paroki itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena berkat Tuhan yang kita terima. Kita terima apa? Bahwa kita mau bergotong royong, kita mau berbagi, kita murah hati. Untuk apa? Bahwa gereja itu bukan nanti yang menempati umat Medari saja,
tetapi romo-romo yang lain, tetapi umat yang lain. Maka kalau ke sini terus istilahnya wah romo ngamen, enggak. Tetapi saya hanya ingin mari kita gotong royong bersama. Karena saya pernah di Kalasan juga membantu asistensi tahun 14-15 tahun lalu lah. Dan saya belum gondrong, masih ganteng, sekarang sudah enggak ganteng. Lalu saya pernah ke Sragen, lalu saya pernah ke Kalimantan 4 sampai mau 5 tahun, dan sekarang di Medari sudah hampir 6 tahun. Karena gereja ya kita bersama, Indonesia itu ya kita bersama, bukan hanya Medari saja, bukan hanya Kalasan saja, bukan Jakarta saja, bukan Papua saja, tidak, tetapi kita bersama. Moga-moga lalu ini menjadi gerakan kita bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan ketika kita boleh menyejahterakan bangsa kita, masyarakat kita, tetangga kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan pada segala abad. Amin.